sebuah cerita horor dari akun Twitter @penulismalam94 berjudul asli Pejabat Pemakai Susuk Berlian dan Emas. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat setia cerita-cerita horor di channel spesial horor yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih, kalian sudah selalu hadir menyimak. Semoga kalian terhibur, betah kerasan, kumpul-kumpul di channel ini. Baiklah, tanpa banyak kata-kata lagi, Mimin persilahkan buat kalian untuk menyimak ceritanya. Dengan syarat, kalian harus benar-benar berani. Salam horor. Namaku Marcel, dan aku akan menceritakan sedikit pengalamanku bersama almarhum ayah tiriku, sebut saja Pak Dedi, sewaktu beliau masih hidup. Pak Dedi adalah sosok lelaki yang sangat bertanggung jawab. Pak Dedi menikahi mamaku saat aku masih duduk di bangku SMP kelas 1. Karena pembawaan beliau yang sangat karismatik dan santun, aku pun langsung setuju saat itu jika mama menikah dengan Pak Dedi. Apalagi beliau ini memang seorang duda. Singkat cerita, setelah awal pernikahan Pak Dedi dengan mama, aku langsung diajak pindah ikut ke kota Malang karena tugas beliau yang seorang pejabat. Awalnya mama sendiri tidak menyangka jika Pak Dedi adalah seorang pejabat yang punya kedudukan tinggi, karena saat dahulu masa ta'aruf, beliau hanya berkata jika dirinya cuma PNS dengan gaji pas-pasan saja. Namun, beliau menjamin akan memenuhi untuk kebutuhan satu anak mama. Jadi, waktu mamaku dan papaku bercerai, Jin, kakakku, saat itu sudah mandiri, dan Miki, adikku, tinggal bersama papa. Setelah dijalani hidup bersama antara aku, mama, dan almarhum Pak Dedi ini, memang merasa ada banyak kecocokan. Mungkin saja mama sebenarnya merindukan calon suami yang satu iman, agar bisa menjadi imam sholatnya. Aku pun merasa jika Pak Dedi ini bisa lebih memperhatikanku daripada papaku sendiri, hingga aku tidak merasa canggung untuk bercanda dan berbagi cerita dengannya. Beberapa bulan setelah pernikahan mama dan almarhum Pak Dedi berlangsung, ada sedikit keanehan yang dirasakan oleh mama. Pak Dedi sering mengeluhkan sakit kepala yang tidak tertahankan. Saat dibawa ke rumah sakit dan medical check up, tidak ditemukan suatu penyakit berbahaya. Hanya saja diagnosis dokter saat itu jika Pak Dedi terlalu keletihan karena sering berada lama di balik layar monitor. Tidak hanya sampai di situ, Pak Dedi pun sampai beberapa kali mengunjungi rumah sakit besar, namun hasilnya sama-sama nihil. Karena menurut Pak Dedi, rasa sakit di kepalanya kian hari kian memburuk. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya di Bandung. Jadi, Pak Dedi ini asli orang Bandung yang dinas kerjanya di Jawa Timur. Saat sesampainya Pak Dedi di Bandung, ia mengabari mama dan aku jika dirinya minta didoakan karena sedang diobati secara gaib oleh kenalan adiknya yang mencoba menyarankan berobat ke salah seorang kiai di kota tersebut. Singkat cerita, dari hasil pengobatan gaib itu, Pak Dedi terkena santet oleh salah seorang rekan kerjanya. Bahkan sempat Pak Dedi menunjukkan foto sebuah paku besar yang dikirim. Mama sangat takut, sekaligus khawatir ketika itu, mengingat Pak Dedi ini akan diberi kunjungan dinas ke Sulawesi keesokan harinya. Setelah kejadian santet paku berlalu, tidak pernah ada lagi kejadian-kejadian yang misterius menimpa Pak Dedi. Hingga tepatnya tahun 2009. Kondisi tubuh Pak Dedi tiba-tiba drop. Pak Dedi bahkan harus dilarikan ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri setelah mengeluarkan banyak darah segar dari lubang anusnya. Setelah pengecekan menyeluruh,
Dokter memvonis jika Pak Dedi terkena kanker usus stadium 3 dan harus segera diambil keputusan tindak operasi. Lambat laun, Pak Dedi harus menyerah dengan penyakit kanker yang menggerogotinya. Hingga ia memutuskan untuk pensiun dini serta pindah ke rumahku yang berada di kampung atas kemauan beliau. Tahun 2010, kondisi fisik beliau sudah semakin memburuk. Ditambah lagi, Pak Dedi beberapa kali terkena serangan stroke yang membuat setengah tubuhnya lumpuh total. Pak Dedi hanya bisa berbaring dan makan melalui selang dari hidung. Beberapa kali Pak Dedi ini bahkan sempat dinyatakan telah meninggal karena jantungnya yang sudah berhenti berdetak dan sudah tidak ada nafas. Namun, anehnya, pada jam-jam tertentu ia akan kembali membuka matanya. Menurut pengakuan Mama, saat Pak Dedi sedang diam, ia sering berbicara sendiri, padahal hal tersebut tidaklah mungkin, karena Pak Dedi sudah tidak bisa berbicara. Bahkan, Mama berkata, jika Pak Dedi suka menatap dengan penuh amarah dan seperti merah menyala. Saat menjelang kematiannya, ada hal-hal aneh lainnya yang turut aku rasakan. Di rumah sering terlihat sosok bayangan kakek-kakek berbaju serba putih seperti baju Belanda yang matanya merah menyala. Bahkan gilanya, saat aku, Mama, dan Bi Sri sedang makan, tiba-tiba gelas Mama bergeser-geser sendiri seperti ada yang memainkannya. Kondisi semakin mencekam saat Bi Sri melihat Pak Dedi sedang melotot melihat ke suatu titik di rumah dengan mulut yang menganga. Padahal waktu itu membuka mulut saja sudah susah karena Pak Dedi yang stroke. Kami bertiga saling beristighfar dan berdoa merapalkan surat-surat pendek yang kami bisa hingga akhirnya Pak Dedi tertidur. Saat menjelang akhir wafatnya Pak Dedi, kami sekeluarga belum tahu kalau Pak Dedi ini ternyata menggunakan susuk. Kami berpikir gangguan-gangguan itu hal yang wajar karena kami percaya jika 40 hari sebelum wafat, banyak para demit yang mengelilingi karena ada tarikan daya ilmu metafisika yang seperti magnet. Aku sendiri sebenarnya merasa terteror. Saat aku sedang mengambil air tiba-tiba gelasku pecah. Dan Bi Sri mengaku ketika mencuci piring, ia sering sekali tangannya berdarah karena terkena pecahan piring. Saat aku, Mama, dan Bi Sri sedang asik menonton TV di ruang keluarga. Entah mengapa, Mama tiba-tiba berlari keluar dan berbicara jika dirinya mendengar ada suara ketukan pintu dan suara eraman minta tolong. Bi Sri kemudian mendekati Mama keluar rumah dan sama sekali ia tidak mendengar apapun. Di suatu ketika, pernah Mama sampai teriak saat ia melihat almarhum Pak Dedi ini berdiri tegap seperti orang tidak sakit dan wajahnya pucat seperti mayat. Aku dan Bi Sri kemudian berlari menghampiri Mama. Namun, Mama sudah tergeletak pingsan. Seperti layaknya estafet teror. Teror itu kini berganti kepadaku. Keesokan harinya saat aku menonton bola hingga larut malam, tiba-tiba channel TV itu berpindah-pindah sendiri. Aku yang sempat bergidik mencoba menenangkan diri, meyakinkan jika itu hanyalah remote TV yang rusak. Aku kemudian mematikan TV untuk sekejap dan melanjutkan menonton bola kembali. Namun, saat keadaan TV yang mati karena adanya efek pantulan cahaya di layar TV tersebut, samar-samar aku melihat ternyata ada Pak Dedi yang duduk di sampingku. Sontak saja aku menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Aku mengurungkan niatku untuk menyalakan TV kembali. Segera aku beranjak pergi ke kamarku. Saat aku baru saja ingin memejamkan mata, aku melihat siluet almarhum Pak Dedi sedang duduk di tempat tidurku. Aku berkali-kali mengucap istighfar karena ketakutan sampai aku terlelap tidur. Aku yang sudah merasa terganggu kemudian mengajak Mama untuk bicara dari hati ke hati. Aku meminta Mama,
segera memanggilkan Pak Ustadz supaya segera mendoakan almarhum Pak Dedi. Jika memang sudah waktunya, biar segera nyawanya dicabut oleh sang pemilik kehidupan, yaitu Allah Ta'ala, agar tidak membuatnya semakin tersiksa. Bayangkan saja, almarhum ini bisa dibilang hampir ada 5 kali mengalami kematian, namun bisa hidup lagi. Kebayangkan bagaimana sakitnya melewati sakaratul maut sebanyak itu. Akhirnya Bisri memanggil Pak Ustadz, sebut saja namanya Ustadz Udin, yang memang beliau ini penuntun orang-orang yang mengalami sakit keras dan menjelang sakaratul maut. Saat Ustadz Udin baru saja membuka pintu rumah, ia sudah geleng-gelengkan kepala. Mama dan Bisri sempat menanyakan ada apa. Pak Ustadz hanya terdiam dan masuk ke dalam kamar tempat di mana almarhum Pak Dedi dibaringkan. Pak Ustadz langsung membisikkan sesuatu di telinga Pak Edi. "Assalamualaikum Pak Dedi. Pak Dedi jangan takut. Saya cuma ingin mendoakan Pak Dedi ya." Pak Dedi hanya mengangguk menandakan ia masih menangkap omongan dari Pak Ustadz dan mendengarkan apa yang Pak Ustadz sampaikan. Pak Dedi harus ikhlas ya jika Allah menghendaki untuk mengambil nyawa Bapak. Karena Allah lah yang memiliki kuasa atas semua kehidupan makhluk di dunia ini. Kematian adalah pasti. Semua akan kembali ke dalam tanah. Hanyalah amal ibadah yang kita bawa untuk bertemu Sang Pencipta. Jadi, Pak Dedi tidak usah takut ya, bisik Pak Ustadz lembut. Mendengar hal itu, Pak Dedi tiba-tiba menangis terisak. Pak Ustadz tersenyum dan kemudian berkata, "Pak Dedi, saya mohon tolong Bapak ikhlaskan dan leburkan semua yang tertanam di tubuh Bapak. Allah pasti akan menerima tobat Pak Dedi, karena Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun." Belum selesai Pak Ustadz berbicara dengan Pak Dedi, Mama seperti memotong pembicaraan. "Loh, maksud Pak Ustadz apa? Apa maksudnya tertanam? Apa suami saya kena santet yang ditanam orang, Pak?" tanya Mama. Pak Ustadz menjawab dengan tersenyum. "Maaf Ibu, suami Ibu memang saya lihat ada unsur pengaruh guna-guna. Namun yang saya bicarakan barusan adalah barang atau susuk yang sengaja ditanam di tubuh Pak Dedi sendiri. Ada sebuah mustika berlian di dahi beliau untuk memancarkan aura kebijaksanaan, 2 susuk emas di pundak sebagai lambang kewibawaan, dan 1 susuk intan permata di bibir untuk kecakapan beliau dalam berbicara. Memang Pak Dedi ini adalah seorang peneliti sekaligus moderator, jadi wajar saja jika dalam menjalankan pekerjaannya harus dipasang susuk di bibir, mungkin saat beliau sedang membawakan materi, lidahnya supaya tidak keluh dan tidak berbelit-belit dalam penyampaiannya. Mama sangat tidak percaya dengan apa yang Pak Ustadz katakan. Jangankan Mama, aku pun tidak percaya, karena Pak Dedi yang kami kenal sangat santun dan agamis sekali. Beliau sangat rajin dan tidak sampai ketinggalan sholat 5 waktu dan betul-betul memahami rukun Islam maupun rukun iman. Bagi kami, beliau tidak mungkin sampai berbuat musyrik seperti itu. Mama yang tidak langsung percaya ucapan Ustadz Udin sampai-sampai menelpon keluarganya di Bandung untuk sekedar mengkonfirmasi kabar tersebut, apakah dulu Pak Dedi ini sempat memakai susuk atau tidak. Dari percakapan via telepon antara ibu Pak Dedi dan Mama, ditemukan fakta yang mengejutkan bagi kami, yaitu Pak Dedi sebenarnya memang menggunakan susuk. Dari ibunya Pak Dedi, kami pun mengetahui jika alasan beliau memakai susuk adalah sebagai bentuk rasa ketidakpercayaan diri untuk tampil di depan publik. Di sisi lain, alasan beliau menggunakan susuk adalah Pak Dedi sering diberi guna-guna oleh rekan sejawatnya. Sulit bagi kami menerima kenyataan di balik sosoknya yang karismatik dan santun. Ternyata Pak Dedi bisa menyembunyikan kenyataan lain dari sisi gelapnya. Iya, mungkin benar yang dikatakan orang. Sebaik-baiknya manusia pasti memiliki keburukan selama di dunia. Mama segera menghampiri Pak Ustadz dan menyampaikan pengakuan dari ibu Pak Dedi. Pak Ustadz
hanya tersenyum. Ia telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi karena kodam-kodam yang mengisi susuk itu saling berinteraksi kepada kami hanya untuk menunjukkan jika sebenarnya mereka perlu diberi makan atau dicas oleh Pak Dedi yang sedang terkulai lemas. Pak Ustadz pun menambahkan, jika segala bentuk gangguan di rumah adalah efek dari si kodam-kodam susuk untuk mencari wadah baru tempat mereka bernaung. Karena kodam-kodam itu pun sudah mengetahui jika umur Pak Dedi sudah tidak akan lama lagi. Pak Ustadz langsung merapakal doa-doa dan melantunkan ayat suci di telinga Pak Dedi. Seketika tubuh Pak Dedi mengejang hebat dan dari mulutnya mengeluarkan air liur. Setelah diamati, air liur ada kiloan cahaya yang berbentuk pecahan intan kecil dan beberapa pecahan kecil berlian serta emas. Pak Ustadz berkali-kali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berhasil mengeluarkan susuk-susuk itu. Seketika Pak Dedi langsung tidak sadarkan diri. Dalam keadaan yang masih genting, Mama tiba-tiba kesurupan dan mulutnya meracau tidak jelas. Berkali-kali ia mengumpat kepada Pak Ustadz karena sudah mencampuri urusannya. Ketika kesurupan pun, Mama berkata jika ia menginginkan wadah baru untuk bersemayam. Sebagai gantinya, sosok yang menempel di tubuh Mama akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk orang yang menggunakan susuk tersebut. Apakah kamu ingin dihormati orang? Atau kamu disegani oleh teman-temanmu? Tenang saja, aku akan membantumu. Pak Ustadz segera beristighfar dan menjawab, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memberikan syafaat atau kemudahan selain atas izin Allah. Apa yang engkau tawarkan bukanlah kemudahan bagi manusia, melainkan kesesatan dan kesia-siaan. Tidak lama, Mama langsung tergeletak pingsan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, benda-benda kecil berkilauan itu juga langsung lenyap. Tidak sampai 3 hari kemudian, Pak Dedi sudah berpulang dengan keadaan yang sudah bersih dari segala macam susuk yang ditanam. Setelah selesai acara pemakaman, pintu rumah kami diketuk oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz datang kembali untuk memberikan pagar goib di sekeliling rumah kami karena menurut beliau kodam dari susuk itu masih berkeliaran di sekitaran rumah. Aku yang penasaran menanyakan sesuatu kepada Pak Ustadz tentang kodam si pengisi susuk tersebut. Sosok itu ternyata adalah kakek-kakek memiliki kedua mata yang merah menyala. Dahulunya kakek itu adalah orang mempunyai ilmu kebatinan tinggi hingga dipakai oleh para petinggi Belanda sebagai tangan kanannya. Namun karena tubuh si kakek itu telah dipenuhi oleh ilmu hitam, jiwa si kakek tidak bisa berpulang kepada sang kolik. Sehingga ia dipergunakan manusia sebagai bentuk kodam yang dipasang di tubuh Pak Dedi saat itu. Aku membatin. Pantas saja Pak Dedi ucapan dan perilakunya sangat berwibawa dan berkarisma. Padahal dari segi pendidikan ia sedang mengenyam pendidikan S3 dan juga ia sangat pandai berdiplomasi. Namun sayang, kemampuan dan keterampilannya malah menjadikannya orang yang rendah diri sehingga memutuskan untuk melakukan ritual pemasangan susuk. Dari cerita ini pun aku belajar jika manusia yang dari luar terlihat sempurna, santun, paham akan ilmu agama dan juga taat beribadah, pasti memiliki sisi gelap di dalam hidupnya. Begitulah lika-liku perjalanan manusia di dunia. Kita tidak bisa menghindari dosa, namun selayaknya kita harus terus mencoba menjadi orang yang baik dan menghindari diri dari segala bentuk kemusyrikan. Mungkin itu tadi sedikit pesan-pesan dari cerita yang aku bagikan buat teman-teman. Di sini aku tidak ada sedikit pun maksud untuk membuka aib almarhum. Dalam cerita ini pun nama almarhum sudah aku samarkan, hanya untuk bahan pelajaran saja bagi kita semua.